hati. Sambung rasa. Dewa tertawantai mungunendra prataruna genes prataruna genes Selamat berjumpa para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu sebagaimana harapan kita semuanya, rekan-rekan kita baik yang melihat ataupun tidak yang melihat, khususnya yang melihat di daerah Tuban, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Kediri, Pari, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Raya. Permohonan kami, damailah seluruh ciptaan yang maha kuasa di muka bumi ini. Ini harapan kita selamanya. Dan selamat berjumpa kembali di arena yang memang selalu ditunggu di tiap hari Minggu jam 19 malam atau 7 sore. Arena ini adalah arena dari kita untuk kita. Oleh karena itu bahasanya adalah sambung rasa. Karena kalau sambung pikiran, tiap hari kita sudah disuguhi orang yang saling berdebat tentang kepandaian. Anehnya, kepandaian dari pikiran itu tidak pernah membuat selesai permasalahan, bahkan malah membingungkan yang nonton. Oleh karena itu semua kritik dan saran atas dari rekan-rekan semuanya kami terima dengan senang hati dan selalu kami harapkan. Dan hari ini, sebagaimana Anda ketahui bahwa kita berada di suatu tempat, tempatnya di Sanggar Suroloyo. Sanggar Suroloyo ini dipimpin oleh anak muda, masih kuliah, masih bujang lagi, Mas Kresna. Ya, tepuk tangan untuk Mas Kresna. Termasuk penyajian dari bapak-bapak dan ibu, ibunya cuma satu, Waranggono, jadi bapak-bapak dan ibu yang menyuguhkan lagunya supaya suasana lebih seger lagi. Dan hari ini akan membuat judul ini sebenarnya klasik dan lama. Namun demikian, justru yang lama dan klasik itulah setiap kemasyarakatan dan dunia pergaulan ini dalam keadaan kegelapan pasti mencari ketenangan dan kedamaian. Semua ajaran, semua kitab suci, semua ajaran suci, semua kauruh suci, tidak ada yang tidak menuju dalam kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu hari ini akan mengambil judul yaitu spiritualitas Jawa. Lah, kelihatannya seperti suku, tapi sebenarnya tidak. Pelan-pelan kita akan babat bahwa Jawa bukan suku. Orang Eropa pun tujuannya, keyakinannya pasti menjadi Jawa. Orang Afrika, orang Amerika Selatan, Asia, seluruhnya begitu. Karena kita pada hakikatnya hanya ketentraman jiwa yang bisa menenteramkan kita, bukan harta benda, itu sifatnya sementara. Nah, hari ini akan dibedah oleh dua narasumber, dan kalau Anda ketahui, ruang ini seperti mangkok. Ruang ini seperti mangkok, tidak ada guru, tidak ada murid. Oleh karena itu kadang-kadang tokoh-tokoh itu ada di tengah-tengah adik-adik kita, junior-junior, karena kita itu menyatu dalam kesatuan. Yang kita suguhkan adalah mangkok itu akan diisi makanan. Mudah-mudahan makanan itu bisa dirasakan setiap titah yang maha kuasa, khususnya yang namanya manusia. Lah, hari ini narasumber kita yang pertama adalah Bapak Insinyur Hadi Prajoko SHMA, Ketua HPK Jawa Timur. Tepuk tangan, ini beliaunya. Ayo, merdeka. Masih muda sekali, tapi nganglang ke sana kemari dan sekarang menjadi Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Provinsi Jawa Timur.
Yang kedua, sekarang agak muda dan lebih ganteng dan bahasa Jawanya meriyayeni. Ya. Beliau tidak asing lagi, beliau adalah Ki Baroto. Nah, kita mulai saja dari Pak Hadi Prajoko ini. Berbicara masalah spiritualitas Jawa, ini apakah ada rel, stasiun yang dituju dan aturan mainnya? Monggo. Matur nuwun. Para pamirsa, biarlah saya ingin menjelaskan dalam suatu pengertian yang cukup sehingga nanti tidak bias. Apa itu sebenarnya spiritualitas Jawa? Spiritualitas Jawa adalah spirit yang mengilhami lahirnya Nusantara. Spiritualitas Jawa adalah spirit yang mengandung nilai-nilai universal. Jawa di sini sebenarnya bukan identik dengan suku, tetapi Jawa di sini identik dengan kewarasan atau sehat. Bagaimana kita membangun spirit yang sehat? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat berbagai macam fenomena yang hadir hari ini, sistem ketuhanan kita sebagai nation, sebagai bangsa sedang diuji. Apakah ke depan kita masih dalam satu ikatan big nation, atau kita akan terpecah belah? Kekuatan Pancasila sebagai nilai yang mengikat mulai dipertanyakan oleh sebagian anak bangsa yang mulai memaksakan diri dengan konsep-konsep baru yang disebut sektarian atau biasa disebut dengan anti keberagaman. Dalam catatan evaluasi saya, bahwa spirit kita sebagai nation ini tergantung 3 kekuatan pokok, yaitu para pemegang kekuasaan, para politikus, dan para kapital. Kekuatan 3 inilah sebenarnya yang nanti akan membawa kita menjadi negara yang dinamakan sejahtera, guyub, rukun, agawe, santoso, ataukah kita menjadi negara ontrang-ontrang yang saling tidak beradab. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, kita di negeri yang berlandaskan hukum ini, pelaku spiritualitas itu dilindungi oleh undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah Declaration Human Rights. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri. Juga ada SKB 2 Menteri. Kemudian ada Justice, Peace and Integrity Creation. Ini adalah suatu bentuk gambaran-gambaran tentang bahwa kita pelaku spiritualitas itu bukan sekedar pelaku yang tidak berlandaskan etiket ketatanegaraan, tidak. Kita tetap lurus memegang teguh aturan undang-undang. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 2. Ini sebagai pegangan kita sebagai pelaku mengatakan begini, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran yang sesuai hati nuraninya. Kemudian ayat 2 pasal 29, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Kemudian kalau kita berbicara undang-undang kembali, ada Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia, pasal 22 ayat 1 dan 2. Juga dijelaskan, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Ini juga termaktub dalam undang-undang. Kemudian bahkan diberikan ruang oleh Undang-Undang 23 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, terutama terhadap pelaku-pelaku spirit, di mana di dalam angka 18 termaktub di sana bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pengalaman budi luhur yang diajarkan, yang bersumber pada kearifan asli atau lokal bangsa Indonesia. Inilah sebenarnya landasan-landasan hukum yang nanti bisa kita dialogkan. Mengapa saya harus menjelaskan dulu tentang pengertian-pengertian atau landasan bahwa negeri ini juga memberi ruang hidup yang sama terhadap stakeholder atau anak bangsa untuk berekspresi tentang Tuhannya. Yang disampaikan oleh Rahmat Subagio, yang artinya spiritualitas. Spiritualitas ini bahasa Inggris, sedangkan bahasa Arabnya itu kerohanian. Sedangkan bahasa Jawanya itu istilahnya itu bakti atau panembahan atau manembah. Itu artinya. Perjalanan istilah spirit ini atau yang berkembang kemudian menjadi istilah kebatinan, kerohanian, menjadi berkembang menjadi kepenghayatan, yang terakhir menjadi kepercayaan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, berangkat dari pengalaman negara Majapahit. Negara Majapahit menciptakan suatu kondisi yang sangat ideal, di mana para pelaku spirit diwadahi dengan adanya kementerian-kementerian yang jelas. Pada saat itu negara Majapahit ada Kementerian Hindu, Kementerian Buddha, dan Kementerian Karasian. Ini memberikan ruang untuk kita saling membangun hubungan yang harmoni pada negara Majapahit. Sebenarnya spirit menurut pengertian universal itu bagaimana? Kebanyakan itu dipertanyakan. Spiritualitas menurut pengertian universal itu adalah sistem hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam. Spirit ini juga merupakan model atau sistem yang dibangun oleh suatu nation untuk membentuk pola hubungan manusia dengan Tuhannya, yang biasa kita kenal di kalangan para sufi atau pelaku ketuhanan dengan tren yang sangat strategis, yaitu the transcendental unity of religion. Jadi nilai-nilai ini juga diungkapkan oleh faham kita yang namanya Pancasila pada sila pertama. Dan itu diamini oleh seorang pakar, yaitu saya bacakan ini Pak, Rektor IAIN Sunan Kalijaga waktu kami diundang di sana. Dia berbicara tentang Pancasila dan lahirnya Pancasila. Seorang rektor, Profesor Musa Asy'ari, bahkan ditulis dalam Kompas tanggal 18 Mei 2012. Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya berada di atas Tuhan-Tuhan persepsi para agama. Ketuhanan Yang Maha Esa telah melintasi batas-batas Tuhan dalam pengertian agama-agama. Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan yang ada di dalam semua agama. Iya, terima kasih. Kelihatannya kita masih belum puas untuk membedah itu semuanya. Memang kita hidup di dunia ini akan menjadi indah, damai, dan segar apabila satu sama lain merajut satu kepersatuan, kegotong royongan, dan keseia-sekataan dalam kepentingan-kepentingan secara umum, khususnya mencari tentang sang gaib itu sendiri. Nah, saya yakin Anda masih menunggu acara ini sampai tuntas. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih setia dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Aku kumbang nyidam sari, membresuka. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Hari ini istimewa juga karena di samping yang muda-muda hadir di sini, ada wajah-wajah baru dan ada juga tamu kita, tokoh-tokoh dari lereng Gunung Kelut ini. Katanya beleduknya Gunung Kelut
cucunya Lembu Suro. Pada tepuk tangan tuh dari Blitar ya. Demikian juga rekan-rekan dari Kediri kemarin sudah rekaman, tinggal siarannya aja kapan gitu. Dan hari ini dari Blitar dalam rangka penjajakan. Mungkin Dhamma TV, kru-kru yang wasis-wasis ini memang dipimpin oleh Mah Wasis ya. Yang perigel-perigel ini kelihatannya akan diboyong ke Blitar untuk rekaman di sana. Dan nanti kita hanya mewadahi saja. Silakan siap-siap, bawalah Blitar ke permukaan. Bahkan dunia, kalau lewat streaming, lewat Google bisa, atau laptop, atau lewat alat-alat dunia maya bisa diikuti dari mana saja. Dan hari ini masih kita mendengarkan pelaku langsung, bukan teoritis, bukan pengajar, tapi pelaku langsung dari spiritualitas sudah barang tentu sesuai dengan budaya yang beliau anut. Kita dengarkan bagaimana Ki Baroto untuk menyampaikan. Monggo. Nun. Para pamirsa ngaturaken sugeng dalu. Matur nuwun jenengan sedaya saged rawuh wonten studio sepanen ugi ingkang wonten dalem ngaturaken rahayu. Para pemirsa, kalau wangsul dumateng manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh ya raga iki, jiwa itu atau mental atau psikhi itu pikiran, perasaan, nafsu, keinginan, kehendak, itu jiwa. Yang ketiga roh. Bahasa Inggrisnya body, soul, and spirit. Nah kita bicara ini, roh. Bukan bicara soal jiwa. Terus di ini bahasa Inggrisnya itu spirit. Ternyata spirit itu tegasnya semangat. Lalek Condro Sengkolone semangat itu tunggal. Tuhan, bumi dan sebagainya, manusia. Semangat berani itu Condro Sengkolone setunggal. Bicara soal spiritual, menawi wong Jawa niku tidak bisa dipisahkan dengan manunggaling kawula Gusti kaping kalihipun sangkan paraning dumadi. 3 hal prinsip spiritual Jawa itu mesti satu religius, bukan agama, religius, sangat berketuhanan, artinya Tuhan dan ketuhanannya. Tidak cukup kawula pitados dumateng Gusti yang Maha Kuwasa, nek cukup. Terus ketuhanan Jawa. Nah, yang kedua mistik Jawa atau spiritualitas Jawa. Yang kedua itu mesti berpijak kepada budi luhur. Yang ketiga, spiritual Jawa itu percaya ada okultisme atau bahwa ada yang gaib. Tidak cukup hanya melihat apa yang kelihatan. Nah, di dalam spiritual Jawa itu melihat dan merasakan apa yang tidak kelihatan. Nah, di sini ada kepercayaan Jawa, ono ning ora ono ning ono, malah wonten mirip la kuwi apa ono ning ora ono. Saudara, itu di bawah pohon bambu yang begitu, tak pikir la ilah kok gunu suaranya. Saudara, saya ingat pada 78 itu seluruh penghayat di Indonesia diundang di Sarua. Nah, sampai 3 hari 3 malam, saya ingat satu kata, tegese rahayu. Pada waktu diterangkan salame apa lek Indonesia kayak Pak merdeka. Nah, kamu ke zaman itu rahayu. Ternyata tegese rahayu itu ada 2. Rah dan hayu. Rah itu rasa. Sir,
Sumbering rasa kowe seneng, kowe bungah ku saka ngendi? Dari sir. Hayu itu adalah atma, urip. Maka di samping arti yang kedua, rahayu itu ada 3 artinya. Yang kedua itu artinya selamat. Sugeng wilujeng tentrem ayeng seneng, basuki raharja widodo mulya itu sama, artinya selamat. Jadi saudara, rahayu, tidak ada batin elek, tidak ada niat elek, tidak ada pikiran elek. Maka spiritual Jawa tadi, religius, mengutamakan budi luhur dan percaya bahwa di luar kita ini, di jagat ini ada kekuatan. Terima kasih. Semakin gamblang, dan memang itulah semua manusia mengharapkan kedamaian hati. Secara yuridis, relnya, stasiunnya dari mana ke mana sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Dan dalam perilaku sehari-hari, kita sebagai orang yang kebetulan, saya selalu bilang kebetulan, jadi orang Jawa. Soalnya lahir tidak bisa, nolak pun tidak bisa. Jadi jangan sombong menjadi salah satu hitam kek, kuning kek, putih kek, lorek kek, tekek kek ya. Jadi nggak usah sombong karena kita hidup ini program dari hukum semesta alam yang sudah barang tentu dialektikanya yang perlu kita cerna dengan pikiran yang sehat dan cerdas. Nah, sekarang saya ingin ke bapak-bapak ini Mbah Joyo ini. Kira-kira kalau Jawa yang dilakukan Mbah Joyo itu diceritakan kurang lebih 2 menit bisa ya Mbak ya? Nah, kira-kira bagaimana Mbak selama ini pengalamannya Mbak? Nama lengkapnya Mbak? Nama saya Joyo Setyo Sanyoto. Rumah saya Saujajar Gang 5 nomor 98. Nggih, matur nuwun sanget dateng Pak Dati saha kadang-kadang para sepuh lan saha para anem ingkang paring wekdal kangge kula nyampaiaken sethithik sekuplik tentang Jawa. Ing gagapanipun Mbah Joyo, Jawa krana spiritual. Jawa spirit itu adalah semangat atau gerak langkah hidup kita. Saya rasa seperti itu. Ada kaitan apakah Jawa dengan spiritualnya? Maka Mbah Joyo kepingin sumerep ing wujuding Jawa. Toto gelar, toto lahir niku mun Jawa. Mongko terdiri dari kadat ingkang maksud kagungan sifat watak ini, watak basa Jawa ni. Jawa lajeng kagungan basa inggih kedah Jawa, lajeng kagungan tulis nggih kedah Jawa sakmestinipun ngaten. Nggih kula cekapi didik edang mawon semanten. Terima kasih. Nyuwun werdinipun sedaya dateng para narasumber. Matur nuwun, rayu. Terima kasih rayu. Waduh, ternyata Mbah Joyo ini yang sehari-hari mengayunkan cangkul dan menggerakkan sabit. Tidak terduga bahwa aksaranya sedemikian luas. Karena perkataan Jawa memang mempengaruhi perilaku manusianya itu sendiri. Dalam tata bahasanya, dalam cara makannya, dalam cara pergaulannya, dalam mengelola pikirannya. Tadi kalau mungkin diberi waktu 10 atau 1 jam akan lebih gamblang lagi. Tapi sudah cukup jelas. Nah, sekarang kepada yang muda. Ini setelah yang tua yang muda. Ini Mas Krisna ini. Di pandangan Anda Jawa itu bagaimana? Nggih. Matur sembah nuwun sedaya rawuhipun. Rahayu. Jadi kalau kita berbicara masalah spiritualitas Jawa, memang berhubungan langsung dengan roh keilahian. Orang Jawa sebelum agama-agama masuk ke tanah Jawa, orang Jawa telah mengenal adanya Tuhan. Masyoto ngadep wit gede, masyoto ngadep watu gede. Paribasan ingkang dipun sebat namung Gusti yang Maha Agung. Boten wonten lentunipun. Kenapa orang Jawa ndak berani memberi nama Tuhannya? Itu suatu kelebihan khusus. Di agama-agama lain Tuhan memang punya nama, tapi buat orang Jawa yang disembah bukan wujud, yang disembah bukan nama atau lafal, tapi yang disembah, yang diagung-agungkan adalah kepribadian Tuhan yang maha lembut. Dalam spiritualitas Jawa ada 2 hal yang pokok.
Satu manunggaling kawula Gusti, kaping kalihipun sangkan paraning dumadi. Semua kitab-kitab Tuhan di dunia mengajarkan akan sangkan paraning dumadi, tridharma kehidupan, proses babar, beber, bubar. Manunggaling kawula Gusti manunggal kalawan bagusing ati. Artinya orang Jawa ini memiliki watak santri. Santri ini kok sanes saking pondok pesantren mawon, tetapi santri itu adalah insan tiga. Orang Jawa nggayuh kasampurnanipun gesang sarana tiga, yaitu triloko. Satu, bisa hidup di jagat ageng sebagai makhluk sosial, melayani, semangat melayani, urip kanggo nguripi saklebeting bebrayan agung. Di dalam jagat alit sebagai kepribadian manusia itu sendiri, dan di dalam hubungannya dengan sang alus sebagai penyembah atau servant, pelayan Tuhan untuk melayani. Ngawula marang Gusti inggih ngawula marang kawulaning Gusti. Ya, terima Matur kasih. suwun. Rahayu. Rahayu. Tidak menduga anak semuda ini sudah begitu dalam untuk menghayati kalimat yang tanpa teks tadi itu. Mustahil kalau tidak keluar dari hati nurani yang jujur. Itulah kesederhanaan dan itulah kesahajaan yang perlu dibutuhkan saat ini, di mana kehidupan manusia sudah panas, gersang, dan begitu mengimbangkan. Tapi ternyata Jawa masih memberi setetes air yang mungkin menyejukkan raga kita. Lah, saudara-saudara, saya yakin Anda masih setia dalam acara ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Yeah. Mumpung anom nuti sarananing praja ya mas ancentara Ya, kita masih akan memanfaatkan tamu-tamu yang datang, dan sudah barang tentu setiap sosok tita atau manusia akan berbeda cara mengangkat dan kemampuan mengangkatnya. Itulah sebabnya tentang ketuhanan atau mencari Tuhan tidak bisa dipaksakan. Orang lain harus percaya, harus sejajar dengan orang yang sedang cerita misalnya. Oleh karena itu jelas sekali bahwa kita harus mempunyai tenggang rasa sampai di mana kapasitas mereka untuk mencoba meraih. Seperti Bung Karno pernah mengatakan, tak ubahnya dengan orang buta, mohon maaf, yang sedang menggerayangi gajah. Katanya seperti itu. Ada yang kebetulan belalainya, oh gajah itu ternyata panjang dan empuk dan bisa gerak-gerak. Kebetulan ada yang kakinya, oh gajah itu bulat dan kelihatannya kaku. Dan ada yang gerayangi perutnya, oh besar sekali. Dan kadang-kadang ada yang menggerayangi ekornya. Oh gajah itu ternyata kecil dan bergerak kopat-kapit. Nah, itulah artinya bahwa mencari sesuatu gaiban itu tidak bisa dipaksakan. Bahkan dengan kekerasan justru akan menimbulkan kedangkalan itu sendiri. Meskipun syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib, kitab suci apapun, ajaran suci apapun, selalu ke sana. Meskipun gaib itu hanya suatu keharusan, meskipun harus dikejar dengan paksa. Istilah kita kudu sabar lan telat.
Ten, kalau kita boleh pinjam, punya orang pangestu, sabar, rilon, trimo, temen, budi luhur. Nah, itulah sebabnya dan kami ingin mendengar sekarang tamu kita, Pak Andreas dari Blitar. Ini sastrawan, kami persilakan ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Dulu konon katanya bahwa seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Krishna, jauh sebelum agama masuk, jauh sebelum teknologi barat masuk, orang Indonesia, khususnya orang Jawa, punya spiritual yang tinggi. Nah, itu Soekarno sudah pernah menjawab. Ketika orang-orang Eropa mengatakan bahwa jika Soekarno ingin mempersatukan Indonesia, dia adalah seorang pemimpi. Soekarno mimpi siang di hari bolong. Lah, orang-orang Indonesia, orang-orang Eropa itu lupa bahwa Soekarno adalah orang Jawa yang punya filsafat harmoni. Dan dengan harmoni itulah Soekarno bisa menyatukan Indonesia yang luas sekali. Berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan bahasa. Nah, sekarang tantangannya di agama sudah pada masuk, teknologi barat sudah pada masuk, yang kita hadapi sekarang, anak-anak kita sudah pada direbut dari pangkuan kita, direbut oleh televisi, bersahabat dengan handphone, kemudian bersahabat dengan internet, sehingga ketika kita tanya kembali yang namanya sopan santun, tata krama, budi luhur, itu sudah tidak nyambung lagi. Ini barangkali menjadi sebuah pertanyaan bagi kita yang perlu kita jawab dengan segera. Kita harus bagaimana? Demikian Bapak. Iya, terima kasih. Sekalian. Ya, inilah ciri khas orang Blitar, lantang-lantang, tegas-tegas, dan ya begitulah. Mudah-mudahan kita semuanya, karena memang Blitar itu kebetulan satu wilayah yang mempunyai sejarah yang dimaksud Kediri dalam sejarah lama sebenarnya ada gelang Kaliberantas, dan seluruh dunia gelang yang sungai yang berbentuk gelang melingkar lalu hampir kembali ke ujung, kebetulan hanya Sungai Berantas, lain tidak ada. Jadi aluran listrik, elektron, hidrogen yang ada di situ mempengaruhi cara berpikir kita. Tidak melebihkan Blitar kalau orang di gelang Kaliberantas itu mau membangun kembali peradaban dunia. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa dunia akan menjadi terang, indah, dan sejuk. Nah, sekarang ganti suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang pegang peranan penting. Siapa yang mau ngedikan? Kalau ibu pakai istilah ngendikan. Kami persilakan. Nama berdiri aja Bu, berdiri. Biar nanti. Sugeng dalu para bapak-bapak yang saya hormati. Saya seorang ibu. Saya ingin bertanya kepada Pak Jati, bagaimana caranya mendidik anak biar mengerti spiritualitas. Anak sekarang itu kan kudu-kudu Pak Jawa nih, iya kan? Biar bisa ngajarin sama orang tua, mengerti sama saudara. Jawa nih tepo seliro. Yang saya tahu Pak, anak-anak sekarang itu tidak mau tahu sama orang tua, sama orang lain. Kudu-kudu lah istilahnya. Jalan keluarnya bagaimana Pak? Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lainnya, kami persilakan. Ibu-ibu yang lainnya masih ada, monggo. Masih ada? Ibu itu ibu yang dari Blitar Ibu, monggo. Masih ada tentang spiritual dan tadi ada kaitannya dengan itu. Berdiri, silakan. Terima kasih. Saya dari Blitar, nama saya Leni. Hari ini pembahasan masalah spiritual sangat kompleks sekali dalam masyarakat, apalagi saya sebagai ibu. Yang hari ini seringkali anak-anak kita melihat tayangan-tayangan di televisi yang berkaitan dengan beberapa kelompok yang mengatasnamakan agama. Dalam hal ini saya ingin sekali diberi solusi bagaimana kami sebagai orang tua, sebagai ibu bisa menjelaskan sejelas-jelasnya
mengenai apa yang ada saat ini di Indonesia, terutama mengenai spiritual secara global. Itu, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan dan kelihatannya memang perlu dijawab ini, monggo. Saya jawab dulu ini karena jawabnya singkat. Satu, bagaimana cara mendidik anak? Ini harus dimulai dari orang tua. Pada waktu akan punya cita-cita punya anak, ya. Karena nanti pengaruh jiwa, spirit bapak dan ibu ini mempengaruhi yang dikandung. Yang pertama itu, kedua kali ini yang paling pendek ya, jangan terlalu dominan dan sembrono memberi bumbu masak. Ini sangat bahaya sekali. Karena ibu-ibu zaman sekarang saking sibuknya, sulitnya ekonomi, kadang-kadang potong kompas saja. Cari duduh tertentu, campur nasi putih, anaknya senang. Lah, bumbu masak yang terlalu lebih ini akan mempengaruhi peredaran darah. Karena dulu ini hanya untuk tentara Jepang ke luar negeri supaya mentolo, supaya tegaan, supaya mentolo, supaya tidak punya capek. Nah, ini kalau sejak kecil sampai umur SD, SMP diberi ini, nanti jadi anak yang bandel karena otaknya itu terus bergerak. Akhirnya berani dengan orang tua dan sebagainya. Yang ketiga, jangan sampai orang tua melatih bohong. Wong orang tuanya ndak tahu setan, kau anak kon menji setan misalnya ya. Itu tidak boleh. Kebohongan orang tua ini akan menjalar menjadi polusi pikiran dunia. Jadi kalau bicara setan harus betul-betul yang rasional. Bahwa setan itu adalah dari kata saitun, nafsu yang tak terkendali. Jadi setan adalah manusia yang nafsunya tidak terkendali. Jadi jangan sampai, wah lu setan. Akhirnya pinjam temennya pulpen, Pak Adi masih kecil misalnya. Pak Adi pinjam pulpennya, cuma satu. Saya batin, setan. Gitu ya. Akhirnya malas untuk berpikir dengan bijak. Nah, oleh karena itu orang tua jangan suka bohong yang dia sendiri tidak. Yang ketiga, usahakan di rumah kita masing-masing minimal memasang gambar-gambar leluhur kita atau budaya kita, ajaran apapun ke sana ya. Termasuk Al-Qur'anul Karim ya. Kalau engkau pengen mengenalku, kenalilah sebagaimana engkau mengenal dirimu. Jati Kusumo kebetulan di Jawa, lahir di Desa Papungan, di Blitar, sekarang di Malang, negara saya Indonesia. Ya, saya harus mengerti Indonesia supaya ya Rohman ya Rohimnya jelas. Lah kalau kakinya di sini, otaknya di Kutub Utara, ya ngulu es lek gelem. Seperti itu ya. Akhirnya kalau kita belajar ke negeri lain terus, bumi ini lama-lama dikerui orang lain. Kita disuruh mencari sesuatu yang tidak ada, tetapi mereka pelan-pelan grogoti lewat peraturan. Oleh karena itu, kecerdasan kita mencermati ahli pemikir termasuk politikus dan negarawan supaya tidak membuat peraturan yang menyiksa bangsanya sendiri. Inilah kepentingan target spiritualisme nanti dan masih dalam gegap gempita kiprah jati. Kancaning isik gembira alera plera banyune segara anglia numpak prau layar ing dina minggu kapariwisata alon praune pos jemu karo
Sembrana ya Mas. Mari kita lanjutkan bincang-bincang ini sampai ketemu. Paling tidak ketemunya ini adalah legonya kita. Dalam waktu 1 jam tidak mungkin untuk mengupas tadi itu. Jadi karena ini 1 jam hanya paling tidak adalah kita memahami dengan perasaan. Oh iya ya, itu aja kita sudah senang. Nah ini ada Ustadz kita yang hadir di sini, Bapak Dr. Andes Indarwanto. Monggo ini menurut kacamata Anda tentang spiritualisme Jawa. Terima kasih Ki Jati Kusumo. Rahayu. Rahayu. Esensi atau hakikat dari spiritualitas ini untuk mengingatkan kita semua tidak lahir di Jawa dalam pengertian pulau, tidak lahir di Sumatera, tidak lahir di Amerika, tidak lahir di Jazirah Arabia, tetapi spiritualitas itu adalah menyatu dengan Sang Maha Pencipta, karena spiritualitas yang maha spiritualitas itu adalah Tuhan Sang Yang Widewasa, Allah dan sebutan-sebutan lain. Oleh sebab itu tidak ada sebetulnya orang yang tidak punya nilai spiritualitas. Karena itu setiap orang pasti akan merindukan nilai spiritualitas. Dan yang mendasar, karena setiap orang itu diberikan ruh dari Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewa, Sang Yang Widewasa dan seterusnya, maka bagaimanapun ingkarnya seseorang itu pasti akan kembali kepada nilai spiritualitas. Yang tertinggi dalam terapan sehari-hari spiritualitas itu adalah sebuah kemerdekaan untuk memilih. Karena apa? Tuhan sendiri itu ketika menciptakan makhluknya, maka makhluk itu disuruh memilih. Memilih yang paling ekstrim adalah memilih apakah mengakui Tuhan itu sebagai sesembahan ataukah tidak ada Tuhan sama sekali. Dengan demikian maka kemerdekaan itu tidak dipakai untuk menjajah orang-orang yang tidak sepaham, tetapi justru kemerdekaan itu adalah dipakai untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, saling memberi kontribusi, seperti Dharma TV yang konsisten dengan gelar budi luhurnya, mengangkat nilai-nilai spiritualitas antara lain ke permukaan, di mana kalau tadi ibu dari Malang sebelah selatan tadi mengatakan kapan mendidik anak, Ki Jati Kusumo tadi sudah memberikan gambaran dengan jelas. Tetapi satu hal yang perlu untuk anak-anak kita terutama, sesungguhnya mendidik itu tidak dimulai ketika mengenal huruf A, B, C, Hono, Coroko, tidak. Tetapi mendidik itu dimulai justru pada pre-wedding katanya sekarang. Pada sebelum pernikahan itu sendiri, Mas Krisna. Kenapa? Karena disitulah ruh dua insan yang mungkin akan memadu kasih itu mulai ditaut kelindankan oleh Gusti Kang Murbeng Gesang. Pada saat itu pendidikan harus dimulai. Jangan melakukan sesuatu yang memang tidak pantas, tidak jowo. Pada saat nanti bertemu menjadi suami istri, maka pada saat itu nilai spiritualitas yang diyakini oleh suami dan istri itu disatu padukan. Kalau kata Ki Dalang ini kebetulan dalangnya ada dua di sini. Nah, kata Ki Dalang itu
pusaka manjing warangka. Karena pusaka manjing warangka, maka dua menjadi satu, dan satu akan menjadi dua, tiga, dan empat. Tetapi semuanya selalu dimulai dengan asma yang maha agung. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, semakin gamblang karena memang betul jiwa itu tentang penggalian ilmu jiwa atau spiritualisme. Hampir manusia di dunia itu mengenal. Namun demikian kelihatannya tidak terlalu ekstrim kalau kita mengutarakan bahwa kalau dunia sudah kepepet, kelihatannya Pulau Jawa ini akan menolong. Ini dunia sudah akan kepepet. Perang dunia ketiga sudah kembut, dan hampir di seluruh jazirah sekarang sudah begitu gelisah. Nah, itulah sebabnya kita masih bedah lagi, dan sekarang sudah waktunya akan kita berikan kepada narasumber tentang pertanyaan-pertanyaan yang taman-taman tadi itu. Pak Adi, kami persilakan dulu. Terima kasih. Saya tadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Yang Baroto, bahwa spiritualitas itu adalah religiositas. Itu 1000% betul. Jadi orang kita kebanyakan menggunakan istilah religiositas. Itu lebih tepat kalau itu diartikan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu lebih tepat, dan itu sangat tepat. Di masyarakat Jawa, model dan sistem kepercayaan atau varian ajaran atau sistem nilai itu sebenarnya terukur dan tersusun sangat rapi. Ada istilah yang sudah disampaikan oleh Mas Krishna tadi, sangkan paraning dumadi manunggaling kaulon Gusti dan lain sebagainya. Itu adalah terap tata nilai yang kedua. Di dalam pengertian sistem tata nilai Jawa itu ada istilah yang jauh sebelum sangkan paran. Itu ada pengertian di dalam buku-buku yang ditulis oleh Empu Kanwa, itu menyampaikan suatu bentuk tata nilai ketuhanan dengan istilah purwa bukaning jagat. Jadi purwa bukaning jagat ini memulai daripada bangunan ekspresi ketuhanan awal. Baru kemudian ada tata nilai yang disebut melalui 3 tingkatan yang disebut mencari sang guru sejati atau mencari air kehidupan. Itu ada 3 nilai, yaitu sangkan paraning dumadi manunggaling kawula lan Gusti memayu hayuning bawono. Manusia Jawa itu memohon agar mampu digerakkan seluruh perilakunya oleh Tuhan Yang Maha Esa yang disebut manunggaling kawula lan Gusti, sehingga kehendak dari perilaku manusia Jawa itu adalah kehendak Yang Maha Pencipta. Ya, jelas. Tegas banget ya. Kapan-kapan dalam waktu khusus dari daerah-daerah kalau pengen gamblang tentang yuridis, etika, norma, dan ini sudah barang tentu Ketua HPK Jawa Timur itu wilayahnya Jawa Timur, Anda berhak mengundang supaya beliau banyak bicara tentang kearifan lokal, budaya yang adiluhung. Dan meskipun tinggal 1 menit Pak Baroto, rasanya kita tidak puas kalau panjenengan tidak memberi sesuatu sembur luhur. Monggo. Ngaturaken menawi nyerat wonten serat Rahayu. Rahayu Y-nya itu 2. Y-Z-U. Hayu itu atma, roh kita. Nggih para kakung putih sederek kawula sedaya, anak putra wayah kabeh. Kita ini bagaikan setitik air di tengah samudera. Kita ini sebutir pasir di tengah padang pasir. Apakah kita harus menyombongkan diri? Di dalam keyakinan spiritual, wong Jawa itu yang mengajari batin itu dari kata Arab. Batin itu artinya yang di dalam. Jadi orang Jawa itu tidak takut mati, bahkan percaya gesang langgeng. Bahkan cita-citanya bukan hanya memayu hayuning bawono saja, tapi dia ingin moksa. Orang luar negeri tidak bisa belajar moksa seperti kita.
Mas Jati itu cita-citanya moksa. Saya tidak bisa bicara banyak, biarlah saya makasih leluhur, ger, dadi wong sing ora kepingin golek kondang. Kepingin golek kondang. Sekarang kita terpengaruh dengan pragmatisme ini kabeh golek kondang. Orang Jawa tidak takut mati, orang Jawa percaya kepada hidup langgeng, orang Jawa merasa tidak berdosa, dan orang Jawa itu, Jawa dalam arti ngerti, bukan suku. Orang Jawa itu percaya bahwa kita ini hidup kekal. Taman Firdaus ada di Pulau Jawa. Iya. Saya pikir dari Beliau Berdiwa tidak sekedar emosional pikiran untuk mencoba mengurai judul hari ini. Inilah fenomena Jawa yang selalu ada di dalam benak, hati, darah, dan dagingnya. Para penonton Dhamma TV yang terhormat, yang kami muliakan, saya yakin bahwa Anda tidak puas hari ini karena mengupas tentang spiritualisme. Pasti umur kita disambung 7 kurang. Bahkan di sini Dhamma TV hanya 1 jam, tapi paling tidak kita berpikir di rumah akan mencoba mencari dan sekaligus mencari. Oleh karena itu, selamat ketemu lagi dalam minggu yang akan datang jam 7 sore dengan semangat Kiprah Jati. Iya.